لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, sekarang kita akan city tour lagi ya ke Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Dan ini keterangan dari Mutawifnya tentang kisah perang Uhud. Kita dengarkan. Orang pasukan Islam, akan tetapi ada orang yang berkhianat sebanyak 300 pasukan. Berarti kalau 300.000 dikurangi 300, sisanya 700 pasukan Islam yang untuk siap melawan pasukan kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang. Bagaimana caranya Rasulullah untuk memerintahkan memberi strategi peperangan kepada yang 700, sedangkan dari orang kafir Quraisy itu dipimpin oleh seorang yang ahli strategi peperangan, ialah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Khalid bin Walid itu adalah orang yang ahli dalam strategi peperangan. Maka sedangkan 300 yang menjadi orang munafik yang tidak ikut berperang pada waktu itu adalah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 itu 1.000 orang berangkat, 300 itu membelokkan perjalanannya, tidak ikut untuk berperang, hanya tinggal 700 yang akan ikut berperang. Maka bagaimana caranya strategi peperangan? Maka waktu itulah Rasulullah memerintahkan 50 orang untuk menaiki Jabal Ar-Rumat, yang sudah disiapkan 50 orang itu adalah pasukan ahli pemanah. Pasukan ahli pemanah yang sebanyak 5. Dan itu yang ada orangnya itu di atas itu adalah Jabal Ar-Rumat, tempat pemanah, ahli pemanah yang 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Oke teman-teman, berdasarkan tadi sejarah atau kisah yang disampaikan oleh Mutawif, bisa saya ulangi lagi ya, yaitu perang Uhud adalah perang pertempuran antara umat Islam dan kaum Quraisy yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Perang ini terjadi di dekat Bukit Uhud 4 mil dari Masjid Nabawi. Kronologi perang Uhud: 1. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Perang ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah perang Badar. Pasukan Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan Islam berjumlah 700 orang, sedangkan pasukan kafir berjumlah 3.000 orang ya. Terus penyebab perang Uhud: yang pertama, kaum Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. 2. Perselisihan kelanjutan antara kedua pihak. Yang ketiga, kaum Quraisy sengaja menghalang-halangi orang untuk menuju kebenaran di jalan Allah. Hasil perang Uhud yaitu umat Islam mengalami kekalahan. Terus berikutnya, Hamzah paman Rasulullah terbunuh. Terus selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cedera ya. Hikmah yang bisa kita petik dari perang Uhud yaitu pentingnya strategi ya, terus keteguhan iman serta ketaatan terhadap arahan pemimpin ya. Ini sudah sampai di lokasi parkir di Jabal Uhud ya, ini teman-teman. Nanti kita di sana akan diperlihatkan para syuhada ya. Ya, teman-teman, kita berjalan ya menuju ke
Bukit Uhud ya. Namun nanti saya karena bersama Mbah nggak naik ya, cuma nanti sholat saja di sini karena sudah mendekati waktu sholat asar. Ini parkirannya cukup penuh ya, banyak jamaah umroh yang datang atau berkunjung ke Bukit Uhud ini ya, untuk mengetahui secara langsung ya posisi ataupun letak Bukit Uhud saat terjadinya perang Uhud ini ya. Ini dari parkiran cukup jauh, kita jalan menuju ke sana. Nanti di sana juga ada makam para syuhada ya, yang meninggal pada waktu terjadinya perang Uhud. Dan nanti kita mendoakan ya untuk para syuhada di sana. Ini sudah masuk ke area bukit ya. Nah, namun masih jauh. Nanti di depan ada sebuah denah ya, ataupun gambaran atau lokasinya seperti ini teman-teman. Ini saya zoom, yaitu denahnya. Mungkin para penonton ada yang sudah pernah ke sini dan mengetahui tempat ini, maka pasti akan paham ya dengan cerita pada gambar denah ini ya. Namun ini bertuliskan Arab ya, saya nggak bisa membacanya ya. Namun nanti akan diterangkan atau dijelaskan oleh Mutawif ya. Nah, jadi sebelum masuk tadi udah diberitahukan ya seperti ini. Namun kita akan langsung ke makam para sahabat yang meninggal di perang Uhud ini ya. Ya, untuk mengunjungi makam syuhada perang Uhud adalah sunnah. Makam ini merupakan tempat peristirahatan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur pada perang Uhud. Adab ziarah di makam syuhada Uhud: yang pertama, berdoa berzikir dengan pelan dan lirih, tidak meminta pertolongan kepada yang dikubur, tidak mengusap dinding kubur atau makam, menghindari perbuatan yang melanggar syariat, meneladani perjuangan menegakkan kebenaran dan akidah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, menjalankan sunnah Rasul ya. Terus tentang makam syuhada Uhud, makam syuhada Uhud terletak di lembah Gunung Uhud ya. Beberapa syuhada dimakamkan dalam satu liang, dan beberapa syuhada yang dimakamkan di makam syuhada Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Musab bin Umair, dan Abdullah bin Jahsy ya. Terus hikmah dari perang Uhud merupakan pelajaran bagi pasukan Islam bahwa kemaksiatan dapat mencegah kemenangan dan kesuksesan ya. Maaf, kekalahan di perang Uhud merupakan pelajaran ya bagi pasukan Islam bahwa kemaksiatan dapat mencegah kemenangan ya dan kesuksesan. Jadi harus jangan berbuat maksiat ya, harus taat pada pimpinan ya, ataupun pada ketuanya ya. Ini di depan makam para syuhada ya, kita mengamini aja yang didoakan oleh Mutawif ya. Karena sunnah-sunnahnya sudah saya berikan catatan tadi di atas ya. Nah, itu untuk lokasi perang Uhud ya. Itu pasukan pemanah, kata Mutawifnya itu berada di sana ya. Namun saya nggak naik ke puncak Uhud ya, karena bersama Mbah, takutnya nanti Mbah terlalu capek karena masih banyak aktivitas yang lain saat umroh di Mekah Madinah ini ya. Oke, kita lanjut untuk perjalanan pulang ya, karena sudah sore ya. Kita akan masuk lagi ke hotel, dan setelah sampai di hotel
Dan pada malam harinya ternyata ada hujan ya teman-teman. Ini saya bangun untuk melaksanakan sholat malam, dan ternyata di sini tadi malam hujan deras sehingga lantai Masjid Nabawi penuh dengan air ya. Nanti ini dibersihkan. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita bertemu di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.